Selamat datang kembali di live Instagram Sabdayu, teman-teman. Hari ini kita memasuki bulan Mei, bulan yang minggu yang kedua ya di bulan ini. Thank you banyak teman-teman yang sudah berdatangan hadir dan teman-temanku sudah ready nih, puji Tuhan lengkap. Oke, gas ya teman-teman malam hari ini. Sekali lagi selamat datang untuk teman-teman semuanya. Thank you banyak sudah hadir ya. Kita akan memulai diskusi kita dengan topik yang menarik ya. Di minggu ini kita akan bercerita tentang Yesus. Tell me about Jesus. Ceritakan padaku tentang Yesus. Nah, kita akan berbagi banyak hal tentunya terkait cerita. Karena semua orang tuh suka cerita. Di rumah, di tongkrongan, di gereja, dimanapun. Selalu ada cerita. Apapun bisa jadi bahan cerita. Dari yang B aja sampai yang seru banget. Bahkan cenderung gosip-gosip pun diceritakan apapun. Tapi pernah nggak kita ceritakan tentang Yesus? Nah, kenapa kita harus bercerita tentang Yesus dan bagaimana cara efektif untuk menceritakan Yesus? Kita akan diskusikan bareng-bareng malam hari ini. Kita obrolin seru dan teman-teman kalian di rumah kami ajak untuk berdiskusi ya. Silahkan join di kolom komentar. Jadi berikan pendapat, pertanyaan, pernyataan apapun. Berikan di pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sebelum kita memulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu masing-masing dari kita untuk memperkenalkan diri. Silakan dari Mbak Mei, Mbak Santi, terus Bang Roy. Silakan. Halo teman-teman Sabda Youth, perkenalkan aku Mei, ya ada di Solo, pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Selamat berdiskusi bersama. Mantap. Salam kenal Mbak Mei. Ya, shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Santi Titik Lestari, panggilannya Santi, domisili di Solo, pelayanan di Sabda, dan mari kita tell me about Jesus. Ya, Bang Roy, silakan. Halo semuanya, salam kenal, aku Roy. Hari ini aku tinggal di Blitar dan juga melayani di kota Blitar. Pelayanannya di History Maker Generation Youth and Digital Church. Puji Tuhan, sudah menikah dan dikaruniai satu orang putri yang sangat-sangat cantik. Terima kasih. Mantap. Ya, thank you, salam kenal semuanya. Dan aku Ray, aku tetangganya Bang Roy, aku di Kediri, pelayanan di Kediri juga, sekaligus di Yayasan Lembaga Sabda. Enjoy malam hari ini teman-teman, dan semua yang hadir, selamat datang, dan silahkan ikut berdiskusi nanti ketika kita berdiskusi ya. Dan bagi teman-teman di rumah yang mungkin baru pertama kali join di live Instagram Sabdayut, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut. Jadi Sabdayut itu apa sih? Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng dari Yayasan Lembaga Sabda tentunya, yang mengangkat topik-topik yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Ini sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut teman-teman. Sekali lagi silakan menikmati diskusi kami dan silakan ikut berdiskusi dengan kami. Sebelum kita mulai obrolan kita ya teman-teman, malam hari ini kita buka terlebih dahulu di dalam doa. Bang Roy boleh berdoa? Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you banget buat hari ini, buat malam hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa buat kami ngobrolin tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu ini bukan soal tampil keren atau viral, tapi kami pengen obrolan ini bisa jadi berkat, bisa nyentuh hati teman-teman yang lagi nonton, dan bisa menunjukkan kasih Tuhan yang nyata. Tuhan, tolong banget tentang urusan teknis, semoga sinyalnya lancar, nggak nge-lag atau tiba-tiba error, dan biarlah semua berjalan lancar dari awal sampai akhir, dan berikan kami Tuhan hikmat dan kepekaan saat kami ngobrol, supaya bukan cuman sekedar obrolan biasa, tapi ini bisa jadi jawaban buat hati yang lagi kosong, hati yang lagi galau, atau hati yang butuh harapan. Pimpin setiap kata-kata kami, pimpin setiap pikiran dan respon yang muncul, supaya semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Mantap. Thank you, Bang Roy. Ya, teman-teman, kita pastinya pernah baca Alkitab ya, atau harapannya sih sering baca Alkitab ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, ada satu benang merah yang sama, yaitu yang berpusat kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita lahir dari Kristen, kalau kita memang lahir di keluarga Kristen,
tentunya kita selalu mendengar cerita-cerita tentang Yesus, baik di keluarga kita maupun di sekolah minggu. Dan setiap hari kita berdoa juga menutupnya di dalam nama Yesus. Artinya ini, nama Yesus ini begitu sangat penting di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi menurut kalian nih, teman-teman semuanya, kenapa sih nama Yesus ini penting banget sampai harus terus kita ceritakan? Silakan. Ya, kalau menurut aku ya, nama Yesus itu penting karena nama Yesus itu punya kuasa gitu. Nama Yesus punya kuasa itu bukan hanya sekedar nama ya, tapi karena pribadinya. Karena Yesus adalah anak Allah gitu. Jadi arti nama Yesus sendiri kan artinya kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram kan dari kata Yesua, yaitu ya yang artinya Allah atau Yahweh, yang Yasa yang artinya menyelamatkan gitu. Dan itu pertama kali kan juga diberikan oleh Allah sendiri lewat malaikat Gabriel kepada Maria, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan dinamakan Yesus gitu. Ya walaupun nama Yesus ini umum di kalangan orang saat itu ya, ada yang namanya Yesus Barabas gitu, tapi Yesus dibedakan dengan nama dari asalnya yaitu Yesus dari Nazaret gitu. Dan ya namanya benar-benar memiliki kuasa gitu, kayak lagu sekolah minggu, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada sukacita. Kalau teman-teman sendiri yang lainnya gimana? Ya, kalau menurutku nama Yesus itu penting banget buat diceritain. Karena kalau mungkin kita sempat baca beberapa jurnal atau beberapa handbook, teman-teman akan menemukan bahwa nama Yesus itu mengandung rencana keselamatan. Jadi, nah tadi sudah disampaikan tuh sama Kak Mai, keren banget. Nama Yesus ya berasal dari bahasa Ibrani ya, Yehoshua, artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, dan Kak Mai sudah spill tadi ayatnya ya, Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, menurutku penting banget karena nama Yesus bukan cuma sekedar identitas, tapi ada satu pernyataan profetik tentang misi Allah, yaitu untuk nyelamatin kita loh, menyelamatkan manusia dari dosa. Gini deh, sederhananya ya, coba pakai bahasa tongkrongan gitu lah ya. Nah, kalau misalnya kita di tongkrongan kan kita sering ngobrol, kita mungkin pernah bertanya, nanti lu mati mau masuk mana? Nah, mayoritas kan pasti jawabannya, ya gue pengen masuk surga lah bro. Nah, disinilah pentingnya untuk kita ceritakan tentang nama Yesus. Karena itu tadi, hanya di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Ini yang menarik nih, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, seperti lagu yang sering kita nyanyikan, satu-satunya yang kuandalkan. Nah, Yesus itu satu-satunya jalan yang Allah berikan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, makanya kalau nama ini nggak diceritakan, kalau nama ini nggak diobrolin, kalau nama ini nggak kita sharekan, orang mana bisa tahu jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Nah, gini, dan yang paling keren gini. Nama Yesus itu punya kuasa ya. Tadi sudah di-spill juga tuh sama Kak Mei, dalam nama Yesus, ya kan? Jadi di dalam Injil kalau teman-teman baca, nama Yesus itu bisa nyembuhin orang sakit, setan pun diusir dan mujizat terjadi. Nah, jadi menurutku dan aku sepakat juga dengan yang Kak Mei dan semua juga pasti sepakat bahwa nama Yesus itu penting banget buat diobrolin, buat di-share supaya orang tahu bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Gitu. Ya, aku nambahin ya, setuju dengan teman-teman gitu ya. Aku lebih menyoroti tentang nama Yesus yang berkuasa gitu ya. Jadi ingat di dalam Filipi 2 gitu ya, 9 sampai 11 gitu. Jadi intinya memang Allah sendiri gitu ya. Dia yang meninggikan Yesus, terus dia juga mengaruniakan gitu ya, nama di atas segala nama gitu. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan juga di bawah bumi gitu. Jadi ini memang membuktikan gitu ya bahwa memang nama Yesus ini punya kuasa gitu. Ya, bukti lain ketika Yesus lahir, ada satu sosok yang besar saat itu, yang justru ketakutan ketika mengetahui Yesus lahir. Meskipun ketakutannya dalam konotasi yang lain, dalam artian dia takut tersaingi, yaitu Raja Herodes. Nah, artinya nih,
meskipun Herodes nggak tahu siapa Yesus, tapi ketika mendengar nama itu, kayaknya ini bahaya, mengancam aku, jabatanku nih sebagai raja. Nah, artinya dari situ aja kita tahu bahwa Yesus itu bukan orang yang sembarangan ya. Bukan asal kayak Yesus-Yesus yang lain. Kalau pemain bola, Yesus nafas mungkin ya. Nah itu meskipun Yesus tapi nggak berkuasa. Jadi nama Yesus yang kita maksud yaitu Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Nah dengan demikian ketika kita bercerita, kita akan menunjukkan kuasanya. Jadi bukan hanya sebatas namanya saja, tapi benar-benar karyanya. Itu sih menarik. Oke, ya, aku juga nambahin sedikit ya tentang kuasa Yesus ya. Di Kolose 3 ayat 17 dikatakan kan, apapun yang kamu lakukan dalam perbuatan, perkataan, lakukan semuanya dalam nama Yesus gitu ya. Emang benar apa ya, kita harus melandasi segala hal yang kita lakukan itu dalam nama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan itu. Sama kayak di PP kan Petrus juga menyembuhkan orang lumpuh ya, ketika ada yang meminta-minta, dia katakan, Mas dan Perak tidak ada padaku, tapi apa dia menyembuhkan orang lumpuh itu dalam nama Yesus gitu. Jadi para rasul pun juga memiliki apa ya, kuasa, walaupun Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, tapi mereka juga memiliki kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada para rasul sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan penginjilan mereka itu. Bukan untuk keren-kerenan kayak tadi doanya Kak Roy ya, tapi untuk supaya nama Yesus semakin dipermuliakan itu, dan kuasa itu juga masih ada sampai saat ini, juga dikaruniakan Tuhan Yesus tidak hanya kepada para muridnya saat itu, tapi juga kepada kita orang-orang percaya saat ini gitu. Kita punya kuasa yang diperlukan untuk orang-orang bisa datang kepada Yesus. Ya, aku nambahin juga ya. Jadi sebenarnya di Alkitab itu sendiri pun sudah banyak sekali gitu ya bukti penyataan diri Yesus gitu kepada manusia gitu. Jadi kalau misal ini Yesus tuh kan nggak hanya anak Allah gitu ya, tapi dia juga disebut juga Mesias gitu. Jadi kalau misal di dalam bahasa Ibrani gitu kan, Mesias itu kan artinya kan Masiah gitu ya, yang diurapi gitu, yang terpilih. Kalau di zaman PL itu kan ada nabi, ada imam, ada raja gitu ya, dan mereka itu tuh diurapi dengan minyak gitu, supaya ini menjadi satu tanda gitu ya bahwa mereka itu diberi satu tugas khusus gitu ya oleh Tuhan, dan dia dipilih oleh Tuhan gitu. Nah, menariknya nih kalau di Perjanjian Lama gitu ya, kalau kita ingat cerita si Simon ya, si Andreas gitu ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus gitu ya, dia kan nyeritain ini nih pertemuan dia sama Yesus itu ke Simon gitu ya, dan dia bilang apa, itu ada di Yohanes 1 ayat 41. Dia bilang gini, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus gitu. Jadi memang Kristos atau Kristus ini tuh menjadi satu padanan gitu ya dalam istilah Ibrani gitu, bahwa ini pun juga sangat terkait gitu bahwa dia itu adalah Mesias gitu, dan ternyata itu adalah Yesus ya. Itu aja sih nambahin. Ya, menarik. Ya, ya, luar biasa banget ya. Oke, nama Yesus itu sangat luar biasa seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, dan bahkan mungkin ada lebih banyak lagi ya kalau untuk bisa digali, dan teman-teman di rumah juga bisa menambahkan. Tapi kalau misalnya ditanya gitu secara pribadi gitu, tadi kan kita sudah membahas itu dari fakta-fakta Alkitab gitu ya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, siapakah Yesus bagimu? Itu orang-orang Kristen atau orang-orang percaya rata-rata akan menjawab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ya memang itu tidak salah ya. Memang Yesus memang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Kalau teman-teman sendiri secara pribadi, kalau ditanya siapa Yesus bagimu, teman-teman akan menjawab apa? Aku ya seringnya memang itu ya, kalau ditanya siapa Yesus gitu ya, ya dia Tuhan, dia Juru Selamat hidupku gitu ya, itu paling sering gitu. Dan ya aku pikir itu akan melekat. Jadi di sisi lain aku juga ini ya melihat Yesus itu juga sebagai jalan kebenaran gitu, dan dia juga sumber hikmat, terus
gini, karena ketika percaya kepada Yesus berarti kan kita percaya gitu ya kepada perkataannya, kepada janji-janjinya, dan aku percaya sih apa yang tertulis di firman Tuhan itu, apa yang Tuhan nyatakan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Makanya itu memang menjadi satu penuntun hidupku juga. Jadi bagiku memang itu sih, Yesus adalah jalan kebenaran gitu, karena sangat menolong aku juga. Ya, aku jadi ingat lagu sekolah minggu ya teman-teman ya. Teman-teman pasti familiar lah sama lagu ini. Lagunya kayak gini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Nah, teman-teman bisa lanjutin sendiri. Nah, dan dari lagu ini, menurutku ya, dari pengalaman pribadiku, Yesus ini bestiku. Wah, asik banget ya. Yesus ini bestie ya, bestie banget gitu ya. Karena gini, Yesus sendiri menyebut murid-muridnya itu sebagai sahabat ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Aku menyebut kamu bestie. Asik ya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Nah, kata-kata Yesus bahwa aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku, ini menurutku ini ngena banget. Karena dari pengalaman pribadiku ya, guys ya. Dia tuh Tuhan yang selalu ada. Jadi waktu aku pengen cerita, dia tuh ada 24/7. Dan gak hanya itu, sesuai yang dia katakan dalam Yohanes 15 ayat 15 tadi, dia nggak cuma ngedengerin kita, enggak. Tapi dia Tuhan yang beritahu kita jalan-jalan yang terbaik. Nah, dia sendiri percaya sama kita. Makanya dia katakan kan, aku beritahu kamu, aku sudah beritahu kamu. Ya, apa yang ku dengar dari Bapakku. Jadi dia sudah kasih tahu janji-janji Allah. Dia kasih tahu gimana caranya kita bisa bersuka cita dalam penderitaan. Nah, ini kan perkataan seorang sahabat yang sejati. Dia tuh gini, dia tuh nggak pengen kita kenapa-kenapa. Dia tuh care banget. Dia tuh nggak mau kita jatuh di lubang yang sama. Ini kan bestie banget, ya nggak sih teman-teman? Nah, dan dia tuh nggak pernah ngecewain kita loh. Beda ya dengan bestie dunia dalam tanda kutip ya. Dia nih bestie yang kekal, wah asik ya. Karena dia Tuhan yang maha sempurna, yang maha. Jadi dia nggak pernah PHP, dia nggak pernah kasih harapan palsu. Dia kalau ngomong A, dia pasti akan tepatin. Nah, jadi menurutku nih ya dia bestie dan dia nih asik banget ya. Sama seperti teman-teman sama sahabatnya ya, sama kalian nongkrong bareng sama sahabat, kan asik banget tuh obrolannya. Nah, sama Tuhan tuh juga seasik itu, bahkan lebih asik dari teman-teman dan sahabat di dunia kita. Dia tuh Tuhan yang kekinian tuh, teman-teman bisa catat tuh, dia tuh Tuhan yang kekinian. Karena apa? Ini tanpa harus menghilangkan rasa respect kita ya teman-teman ya. Jadi gini, dia tuh Tuhan yang waktu aku umur 15 tahun, dia bisa nge-treat aku. Dan waktu aku umur 21 tahun, dia juga bisa nge-treatment aku. Jadi bestie banget deh menurutku Tuhan itu. Gimana kalau dari teman-teman? Aku ya sangat sepakat. Karena memang aku pribadi menganggap Yesus itu sahabatku. Dimana yang disampaikan Bang Roy tadi, supaya kita tetap pada jalannya. Dan bahkan kalaupun kita melenceng pun, kita ditegur. Nah, supaya balik lagi ke jalannya, sehingga itulah fungsi sahabat kan, di mana dia mengingatkan, menegur, dan menunjukkan jalan yang bagus gitu ya. Tentunya yang benar kalau dalam arti Yesus. Nah, artinya Yesus segalanya. Dan mungkin harusnya sih teman-teman di rumah juga memandang Yesus ini sebagai hubungan yang benar-benar personal. Artinya bisa beda-beda di antara kita. Nggak harus sama persis. Memang secara umum seperti yang teman-teman bilang tadi, Tuhan dan Juru Selamat, ya betul gitu. Tapi secara personal kita dengan Yesus tuh harusnya punya masing-masing sih, bisa dikatakan punya sebutan sendiri lah. Kayak aku pernah dengar orang lain menyebut Yesus tuh Papi Jesus, papinya gitu. Ada juga yang memanggil Abang Gondrong, itu yang agak kelewatan sih, agak sepakat. Tapi ya dalam sisi lain kan itu menunjukkan sisi kedekatannya lah dengan Yesus. Nah itu gambaran seperti itu. Nah ini juga yang menjadi keresahanku sebetulnya teman-teman. Maksudnya ketika kita menganggap Yesus sedekat itu, terkadang sampai lupa gitu rasa hormat kita, karena status, bisa dikatakan status ya, atau Yesus, atau faktanya itu Yesus tetaplah Allah.
tetaplah yang harus dihormati gitu. Nah itu sih mungkin kita bisa diskusikan juga. Silakan, Kame. Ya, Ya, aku Mbak Mei duluan. Silakan. oke. Ya, aku juga sama, apa namanya, em, menganggap Yesus adalah sahabat gitu. Apalagi ketika masa-masa remaja itu, apa ya, benar-benar sangat menganggap Yesus itu adalah sahabat gitu. Jadi dia sangat peduli gitu. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang sangat peduli, sangat sangat mengasihi gitu. Bahkan rela memberikan nyawanya gitu. Tapi ya tadi kayak Ray bilang, tapi minusnya terkadang aku hanya datang kepada Tuhan Yesus itu ketika aku butuh teman curhat gitu, karena aku nggak bisa adalah sahabat. Aku datang ketika aku butuh teman curhat, ketika aku apa namanya sedang ingin apa meluangkan waktuku, terus aku misalnya nggak punya teman, aku datang kepada Tuhan. Tapi ya pada Tuhan tadi udah diingatkan sama Ray kan, Tuhan adalah segalanya gitu. Dia sahabat benar, tapi dia juga adalah Tuhan, dia juga adalah Raja, dia adalah pemilik alam semesta gitu. Jadi sudah seharusnya aku tidak datang kepada dia hanya ketika aku butuh apa sosok sahabat, atau ketika aku sedang apa ingin menceritakan keluh kesahku, ketika aku sedang dalam kondisi berduka atau apa. Tapi dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala apa keadaanku, aku datang kepada dia. Dan lebih lagi aku bisa jadi apa pribadi yang taat gitu, sama seperti Tuhan Yesusku yang taat. Aku juga seharusnya meneladani Tuhan Yesusku, juga taat gitu, memberikan yang terbaik untuk dia, dan juga menceritakan, tadi juga salah satunya kan tugas kita menceritakan agar semakin banyak orang mengenal dia. Mbak Santi, silakan. ya, aku ini ya apa tergelitik tadi dengan sharingnya Ray gitu ya. Kadang tuh apa nganggap Yesus tuh tadi apa abang, papi gitu ya, atau apalah gitu. Iya, dari sisi apa namanya, karena merasa dekat gitu ya. Ya aku setuju gitu ya. Tetapi menurut aku setiap nama Tuhan itu dia itu menyingkapkan sifatnya gitu, perbuatannya, karakternya gitu. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu sebenarnya ya memang pernyataan dirinya gitu. Bagi aku banyak sekali gitu ya nama Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu kudus, Yesus itu baik, terus apalagi banyak sekali, bahkan di Alkitab itu sudah sangat kaya sekali gitu ya. Bagaimana sifat Tuhan itu disampaikan juga di sana gitu. Nah, cuman yang menggelitikku tuh gini ya, dulu tuh kan pernah gitu ya, kita ada apa namanya kayak satu grup gitu ya mendiskusikan buku. Waktu itu bukunya itu judulnya Experiencing God gitu ya, mengalami Tuhan gitu. Itu karya Henry and siapa sih namanya, Henry and Richard Blackaby kalau nggak salah ya itu. Jadi di salah satu babnya itu dia itu men-sharingkan gitu, ada 40 nama Tuhan gitu ya yang memang sudah dinyatakan kepada dirinya. Itu banyak sekali, dan yang menariknya adalah setiap nama Tuhan itu selalu ada referensi apa namanya, referensi Alkitab, alamat Alkitabnya gitu. Jadi menurut aku ya yang paling mengena itu adalah nama Tuhan yang dinyatakan kepada penulis buku itu. Berarti kan memang ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal Yesus sahabatku, mengenal Yesus itu kudus, mengenal Yesus itu maha besar, berarti itu kan ada satu pengalaman kita gitu, sampai akhirnya kita itu jadi mengamini itu gitu. Karena ketika kita menyebut nama Yesus ya, kita itu mengakui siapa dia, kita mengakui perbuatannya, terus kita juga mencari hadiratnya gitu. Jadi bagi aku, semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui pengalaman hidup kita, ya di sana Tuhan pasti akan menyatakan dirinya gitu ya ke kita. Oh ternyata Tuhan itu ini, oh ternyata Yesus itu seperti ini. Itu aja sih. Jadi penting untuk bisa mengalami Tuhan. Betul. Ya itu ya teman-teman. Aku masih sangat yakin dan percaya kalau iman kekristenan tuh iman yang bertumbuh, yang terus upgrade, termasuk dengan pengenalan kita akan Kristus. Kalau kita pertama kali berjumpa dengan Kristus, dengan mungkin mujizatnya, dengan apapun yang dilakukan Yesus, yaitu akan melekat untuk pertama kalinya. Tapi kalau hanya sebatas itu, maka kita belum rasanya belum benar-benar mengenal dia gitu.
Nah, oleh sebab itu ketika kita pertama kali menjumpai dia, maka kita akan berusaha terus mengenal dia, mengenal sisi-sisi lainnya. Bukan hanya pemberi mujizat, tapi pemberi kehidupan, pemberi keselamatan, dan masih banyak lagi. Sama seperti Paulus kan ketika dijumpai atau dijumpai oleh Yesus gitu. Dan dia mengatakan pada akhirnya di Filipi 3 ayat 10 yang dia kehendaki adalah mengenal dia, untuk terus intim dengan dia. Karena memang pengenalan akan dia nggak akan pernah tamat, akan ada hal-hal baru yang ternyata inilah Yesusku yang sejati, inilah Yesusku yang sejati, sehingga terus punya pengalaman yang baru. Nah, gimana teman-teman di rumah? Menurut kalian, siapa nih Yesus? Kalau dari Bu Evi nih, beliau mengatakan, Yesus adalah alasan aku hidup. Nah, ini dari sisi yang lain lagi nih kan, artinya pengenalannya ada hal-hal baru lagi, bahwa pemberi kehidupan. Nah, ini dari Bu Evi. Ada dari rekan-rekan yang lain, silahkan juga berikan komentarnya. Kami masih tunggu. Silakan, Bu. Sangat menarik ya teman-teman ya. Tadi kita ngobrolin nama Yesus, tadi Kak Santi juga sudah share tentang satu buku ada 40 nama. Wah, itu luar biasa banget ya. Tapi teman-teman sadar nggak sih, sebenarnya sih kita ini kan sebenarnya tahu ya, maksudnya ya dari pengalaman kita, dari mungkin sumber-sumber buku, jurnal, dan bahkan Alkitab yang kita baca, kan kita sebenarnya tahu tuh Yesus sudah sebegitunya banget sama kita, ya nggak sih? Kayak yang di Yohanes 15 ayat 13 kan dia bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebenarnya tuh kita tahu gitu loh, tahu dan sadar, dan mungkin kita sering mengalami gitu ya. Tadi kan sempat bahas tentang pengalaman kita sama Tuhan Yesus. Tapi kok lucunya, nggak tahu ini lucu atau malah nggak lucu ya, dia yang sudah sebegitunya banget sama kita, tapi kita malah kadang-kadang seenaknya. Dia yang sudah bener-bener gitu loh ya, kasih yang terbaik. Nah, kita kadang-kadang ya, aku nggak ngejar semua, tapi aku sendiri merasa ada kalanya kayak aku nggak bisa all out gitu. Teman-teman ngerasain nggak sih hal yang sama? Kita nih tahu, kita nih sadar, tapi ya kayak gitu ya. Menarik ya teman-teman ya. Ya, menarik sih. Itulah yang seperti aku bilang tadi, sepertinya tidak upgrade dia pengenalannya, sehingga gitu-gitu aja. Dan dari sisi manusianya, dia akhirnya ya sampai sebatas itu aja, padahal harusnya kan terus upgrade. Ketika mengenal Yesus sebagai sosok yang baru, Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita harus memberikan hidup kita, dan masih banyak lagi, termasuk salah satunya kita tunjukkan dalam peribadatan kita, gitu, taat akan segala macam hal yang di dalam gereja, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, ketika kita terus upgrade, maka kita akan terus berusaha memberikan diri kita. Nah, itu menjadi satu hal yang berjalan bersamaan sih. Makanya ya sangat kutekankan lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita harus benar-benar mengenal dia, dan bahkan berjumpa secara pribadi dengan dia. Karena kita bisa lihat contohnya banyak di dalam Alkitab, ketika seseorang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya sungguh-sungguh berubah. Dan bahkan kalau sudah sampai pada titik perjumpaan secara pribadi, tentunya ini bukan hanya tentang ketemu ya, say hello terus selesai, enggak, tapi benar-benar berjumpa secara personal, secara rohnya juga gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka ada perubahan yang besar. Nah, itulah titik di mana kita rela melakukan segalanya ya, karena kita tahu ibaratnya dia Yesus sahabatku, maka aku juga sahabat Yesus. Aku juga harus memberikan hal yang besar untuk dia ya, dalam pengorbanan kehidupan kita, waktu kita, termasuk harta kita bahkan ya. Itu sih dariku. Dari teman-teman silakan. Wah, keren banget ya. Itu mesti digarisbawahi itu teman-teman yang nonton malam hari ini. Mesti benar-benar kenal Tuhan Yesus. Wah, thank you ya Kak Ray dan teman-teman. Karena dari cara kita kenal Yesus, entah dari pengalaman atau perjalanan rohani kita, itu kan nunjukin seberapa dekat kita sama Tuhan. Dan makin dekat biasanya kita makin pengen ceritain dia ke orang lain juga. Dan seperti orang yang lagi jatuh cinta, ya kan? Kayak nggak tahan gitu, pengen cerita terus tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi aku merasa kayak hari-hari ini anak-anak muda kok rasa-rasanya ya agak jarang gitu ya ngomongin Yesus ke teman-temannya. Gimana menurut teman-teman?
pernah nggak sih teman-teman ngalamin momen cerita tentang Yesus ke orang lain, atau mungkin lagi jalan, atau mungkin lagi nongkrong terus mungkin cerita gitu tentang Yesus, atau mungkin gimana? Coba teman-teman boleh share dong. Ya, aku ya teman-teman. Eh, Dariku sedikit aja mungkin ya. Kalau aku secara pribadi untuk memulai terlebih dahulu bisa dikatakan jarang atau bahkan mungkin belum pernah. Inilah yang makanya diskusi ini sangat tertarik bagiku. Salah satunya supaya aku bisa dalam tanda petik memecut diriku untuk mulai bercerita. Karena selama ini dari pengalamanku aku bercerita tentang Yesus ketika orang lain bertanya kepadaku. Nah, sehingga aku tidak pernah menceritakan hal itu. Tapi menarik banget yang disampaikan Bang Roy tadi. Kayak orang jatuh cinta. Aku biasanya kasmaran tuh banyak cerita ke orang lain. Hubunganku begini, pacarku begini, ternyata pacarku cantik, baik, dan ya banyak lagi lah. Intinya aku sharekan lah kasmaranku. Tapi kok aku nggak pernah men-sharekan ya kasmaranku dengan Yesus. Artinya ada yang salah dengan diriku. Apakah aku tidak jatuh cinta gitu, atau justru kasih, kalau kita bilang kasih mula-mula itu yang mulai padam, nah sehingga harus dikobarkan lagi. Nah itulah yang mungkin aku bisa sampaikan, bahwa sejauh ini kalau orang tanya itu aku akan jawab, tapi aku belum pada level memulai, dan malam hari ini ya aku mau pegang itu sih, komitmen itu. Ya, oke ya. Aku juga hampir mirip-mirip sama Ray tadi. Jadi pengalaman menceritakan Yesus kebanyakan itu karena mereka tanya lebih dulu gitu. Jadi kalau misalnya kayak momen main Paskah kemarin gitu, ketika sama teman-temanku yang berbeda dan ditanya Paskah itu apa sih gitu. Terus juga ketika momen Natal itu apa, dan itu jadi momen untuk aku menceritakan tentang Yesus. Tapi kalau secara pribadi aku langsung menceritakan itu ketika itu memang belum pernah. Dan tapi juga tadi diingatkan juga sama sharingnya Kak Roy juga untuk seharusnya tuh juga menceritakannya apa ya, dalam keseharian gitu, nggak perlu momen khusus, nggak perlu menunggu, tapi harus memang apa ya, punya dorongan gitu, karena punya dorongan untuk terus menceritakan Yesus. Ya, selain lewat perkataan juga bisa lewat tindakan, lewat hati, sikap hati, dan juga apa ya, semua yang bisa kita lakukan. Kita benar-benar total menunjukkan bahwa kita adalah kitab yang dibaca, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, jadi sehingga orang-orang bisa melihat Yesus melalui kita gitu. Jadi tidak perlu menunggu momen khusus, tapi harus terus menceritakan tentang Yesus dimanapun ada dorongan Roh Kudus untuk menceritakan. Ya, aku ya. Kalau tadi pertanyaannya, pernah nggak punya pengalaman menceritakan Yesus, itu pernah gitu ya, tetapi nggak sering juga. Ya waktu itu sih waktu kuliah gitu ya, karena memang sebenarnya kan ngobrol-ngobrol biasa gitu kan ya dengan teman-teman gitu. Tapi pada akhirnya kok agak menyerempet ke iman gitu kan ya. Kalau di saudara sepupu tuh Kak enak close gitu ceritanya gitu kan. Ya udah akhirnya aku juga pakailah kesempatan itu untuk aku juga men-sharingkan imanku gitu ya. Ya ada yang mereka itu terbuka gitu ya untuk dengerin sharing gitu. Tetapi ada juga yang ternyata kayak mungkin defensif gitu ya, kayak kurang seneng gitu ya. Ya itu sih, jadi kalau masalah menceritakan tentang Yesus, ya kesempatan ada, ceritakan aja gitu. Karena kita tahu bahwa menceritakan tentang Yesus itu adalah menceritakan satu kebenaran gitu ya. Jadi jangan ditunda, selama ada kesempatan, ya lakukan gitu. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan gitu ya, mendoakan orang yang pernah kita ceritakan gitu ya tentang Yesus gitu. Jadi supaya juga Tuhan juga bekerja gitu di teman kita, di rekan kita gitu. Dan aku sendiri juga ngalamin ya waktu itu memang relasinya agak kurang baik gitu ya, itu bagi aku jadi satu tantangan sih. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata malah temanku yang kontak aku gitu, dan sampai sekarang puji Tuhan relasinya juga baik gitu. Jadi aku pikir ya ceritakan aja tentang Yesus gitu ya, karena kita tahu kan Yesus juru selamat, banyak orang juga butuh diselamatkan. Wow, keren ya. Sebenarnya yang aku tangkap sih,
ini sebenarnya semangat buat kita bersama ya, termasuk yang nonton ya. Ini semangat buat kita, ayolah yuk kita mulai menceritakan Yesus ya, dengan apapun mungkin pikiran kita hari ini, mungkin kekhawatiran kita. Tapi kalau kita back to Bible ya, Lukas 15 ayat 7 bilang kan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya ini semangat sebenarnya ketika kita dengan tuntunan Roh Kudus pastinya ya, bukan dengan ngawur gitu ya, dengan tuntunan Roh Kudus kita bercerita tentang Yesus dan kita percayakan ya Roh Kudus bakal kerja tuh lewat cerita kita. Ketika dia dengar, Roh Kudus akan kerja dalam hatinya dan kita nggak bakal pernah tahu kapan, dan tapi kita percaya suatu saat nanti dia akan ingat nama Yesus dan Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus akan ubah hatinya dan dia bisa mengenal dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu kan sebenarnya sukacita ya di dalam hati kita, dan juga ini sukacita surga gitu katanya kita. Tapi keren, aku sih pengen kita bareng-bareng semangat ya. Yuk semangat guys, semangat guys. Semangat, semangat. Ya, oke ya teman-teman. Memang itu kalau kita sudah sampai pada titik orang dapat menjadi percaya karena cerita yang kita sampaikan, ada kebanggaan tersendiri, ada sukacita tersendiri. Hanya saja memang lagi-lagi kalau bukan dari Roh Kudus atau kalau bukan karena hikmat dari Tuhan, sangat rawan untuk salah motivasi. Aku pernah pada level itu gitu teman-teman. Ketika ada orang seberang sudah mulai rajin ke gereja, banyak penasaran tentang Yesus, dan aku bisa dikatakan membimbingnya gitu. Cuman pada akhirnya level tertentu aku jadi salah motivasi sebagai kebanggaan diriku gitu. Aku menuntun dia supaya sampai pada level pada akhirnya dibaptis, kayak jadi semacam portofolioku sendiri gitu. Ini aku sudah berhasil mengkristenkan satu orang, kayak akhirnya pada ada motivasi-motivasi yang salah itu. Nah, oleh sebab itu harus hati-hati, harus benar-benar karena Roh Kudus lah kita cerita. Jadi bukan karena ambisi kita, bukan karena egois kita. Kalau itu terjadi, percayalah gak akan bertahan lama. Dan ya aku melihat sendiri kawanku ini yang dulunya banyak sharing sama aku, dan ternyata ya mundur juga gitu, karena salah satunya itu ku kembalikan kepada diriku sih, maksudnya karena aku salah motivasi, pada akhirnya ya gagal semua, runtuh semua. Nah, inilah pentingnya peran Roh Kudus dan peran nama Yesus itu sendiri, sehingga sungguh-sungguh apa yang kita ceritakan tuh semuanya bermuara, berpusat juga, bertujuan juga kepada Yesus, bukan kepada kita senternya. Itu sih. Ya, aku nambahin dikit ya. Tadi sebenarnya tergelitik sih dengan kata kasmaran itu ya. Tadi kan kita sempat ada mention itu kan. Kalau kita lagi kasmaran gitu sama orang gitu kan, lagi jatuh cinta gitu kan, ya nggak usah disuruh aja kita udah cerita ya banyak gitu ya. Cuman aku lihat tuh ketika menceritakan tentang Yesus ke orang lain, itu kan kadang kita mikirnya tantangan apa nih nanti yang akan mendatangiku atau yang akan kita terima. Nah, pernah nggak kita itu kadang memikirkan justru tantangan itu tuh ada di diri kita sendiri gitu. Kita kok nggak bisa jatuh cinta lagi sih sama Tuhan. Kok dulu aku tuh menggebu-gebu sama Tuhan, tapi kok sekarang enggak gitu. Aku kok nggak kasmaran lagi sama Tuhan, kenapa gitu. Ya, jadi dari diskusi ini tadi sih aku lihatnya ya, kadang itu kita kayak nggak lagi jatuh cinta atau nggak lagi kasmaran ya karena kita itu nggak mau gitu ya deket sama Tuhan gitu. Gimana kita akan bisa mengenal Tuhan tuh lebih dalam lagi kalau kita nggak baca firman-Nya atau kita nggak peka gitu dengan keseharian pengalaman hidup yang Tuhan kasih gitu ya. Padahal itu pun juga bisa menceritakan siapa Tuhan gitu ya melalui pengalaman hidup kita. Ya, jadi aku pikir untuk kita sendiri punya ini ya, punya hasrat gairah gitu ya untuk menceritakan tentang Yesus secara alami ya. Kita sendiri juga harus menjalin relasi yang dekat gitu ya dengan Tuhan. Ya, aku sedikit ya teman-teman, karena menarik dari yang Mbak Santi sampaikan, aku jadi teringat banyak orang memiliki pengetahuan tentang Yesus, tapi sangat sedikit orang yang mengalami Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga yang ini teguranku secara pribadi sih, maksudnya untuk diriku secara pribadi, tapi ya aku sampaikan juga di gereja, juga aku sampaikan karena di akhir-akhir ini tema-tema yang berkaitan dengan diriku adalah tentang amanat agung, tentang cerita ini.
Nah, aku pribadi itu tadi awalnya menganggap kalau cerita yang baik adalah dari gaya hidup, dari tutur kata segala macam. Tapi ternyata setelah ku renungkan semakin dalam, ya itu tidak ada salahnya. Tapi ketika kita pakai itu untuk tameng, oh kan aku sudah cerita melalui gaya hidupku. Percayalah itu tidak sungguh-sungguh kita sedang bercerita. Atau dengan kata lain itu hanya sebatas pengetahuan kita tentang Yesus saja, tapi belum sampai kepada level pengenalan akan Kristus. Karena ketika kita mengenal, kita pasti cerita dalam aksinya, kita bercerita lewat mulut, gitu ya. Bukan hanya tentang gaya hidup, ya gaya hidup secara otomatis karena kita dekat dengan dia, gitu. Tapi dengan mulut kita juga bersaksi, bercerita. Kalau orang nggak pernah bersaksi, aku yakin harusnya dia segera menjumpai Yesus Kristus supaya dengan perjumpaan itu orang dapat bersaksi. Yang aku khotbahkan hari Minggu kemarin tentang Maria Magdalena ketika setelah Yesus bangkit dari kematian, dia datang ke kuburan, dia tidak mengenal Yesus gitu. Ketika Yesus bertanya, "Ibu cari siapa?" gitu. Tapi ketika Yesus memanggil namanya Maria, baru dia ngeh, Rabuni, guru gitu. Artinya ada hubungan yang intim secara personal, sehingga ketika dia selesai mendengar itu, dia balik ke murid-muridnya, bersukacita, bercerita, memberitakan Yesus sudah bangkit. Nah, itulah yang menjadi perenungan refleksiku bahwa perjumpaan dengan Kristus akan membuat kita terdorong untuk terus bercerita, bukan hanya melalui gaya hidup, tutur kata dan segala macam, tapi sungguh-sungguh dari ucapan kita ceritakan perjumpaan kita dengan Yesus. Itu sih. Ya, aku pikir pengalaman teman-teman luar biasa gitu ya tentang Tell Me About Jesus ini gitu ya. Walaupun kita sendiri sampai sekarang aku yakin sih kita sebenarnya ini ya apa namanya senang gitu ya ketika kita itu menceritakan tentang Yesus gitu. Nah, kalau apa namanya kalau kita pikir-pikir lagi gitu ya sebenarnya kalau kita menceritakan tentang Yesus di satu lingkungan atau komunitas atau orang yang mereka itu sebenarnya ya enak gitu ya, oh mereka welcome gitu tuh kita rasanya kayak mudah gitu ya untuk menceritakan tentang Yesus, tapi nggak jarang juga gitu ya kita itu berhadapan dengan orang, dengan lingkungan bahkan yang ini tuh sangat susah gitu ya untuk mereka itu bisa mendengarkan atau menerima cerita tentang Yesus itu. Bahkan kalau di lingkungan Kristen sendiri pun mungkin kadang ini ya kok sok religius banget sih ya kadang malah digituin gitu ya. Ya, cuman ini sih jadi penasaran gitu. Teman-teman punya nggak sih ide atau mungkin solusi gitu ya yang kreatif untuk kita itu bisa menceritakan tentang Yesus gitu tanpa kita itu harus punya sikap sok religius seperti itu. Iya, yang menarik ya. Sebenarnya kalau kita baca Injil ya teman-teman ya, Yesus itu kan dikenal lewat kehidupan sehari-harinya. Jadi Yesus tuh dulu kalau kita baca Injil ya, Yesus tuh nggak pernah ngajarin orang dengan bahasa yang ribet, nggak pernah juga dia pakai bahasa yang religius. Iya, iya nggak sih? Jadi contoh nih, dia tuh kalau ngajarin orang kan pakai apa? Perumpamaan yang relate sama konteks budaya pada saat itu. Contoh kayak perumpamaan tentang domba, tentang benih, dan lain sebagainya. Jadi menurutku sih Yesus tuh bicara dengan gaya yang membumi, apa ya istilahnya ya, kekinian gitu ya, dan penuh dengan kasih. Nah, Paulus kan juga ngomong gitu tuh ya, kita tuh kan kayak surat Kristus, bisa dibaca semua orang. Jadi sebenarnya ya cara kita hidup, cara kita bersikap, cara kita nge-treatment temen kita, itu kan udah jadi kesaksian yang powerful. Karena menurutku pribadi ya, kesaksian hidup yang sederhana tapi tulus, wah ini penting nih, tulus ya, justru itu lebih ngena gitu daripada omongan yang terlalu rohani tapi nggak nyambung sama realita. Nah, tapi kalau tentang ide nih ya, tadi kan pertanyaan tentang ide. Nah, sebenarnya kita bisa kasih salah satu contoh dari pengalamanku, ya. Salah satu contoh untuk kita menunjukkan kasih Yesus atau untuk kita menceritakan Kristus kepada orang lain. Kalau menurut pengalamanku pribadi, dengan cara bantu teman, support teman yang lagi down. Mungkin kita bisa jadi pendengarnya. Contoh nih, teman bilang, kenapa sih kamu baik banget? Ya mungkin dengan sederhana ini contoh aja ya. Kita bisa jawab, ya aku pernah ditolong sama Tuhan Yesus waktu aku dulu hancur. Nah, dan ya, itu salah satu contoh yang sederhana. Nah, tapi hari ini kita semua adalah digital native ya, teman-teman, sepakat ya. Di tahun 2000 tuh
muncul kata digital native. Artinya kita ini adalah penduduk asli digital, yang artinya kita ini sudah sangat savvy. Artinya kehidupan kita itu sehari-hari sudah sangat akrab dekat dengan sosial media. Nah, kalau tadi pertanyaannya lagi ulang ya, ide gimana nih untuk kita bisa menceritakan Yesus. Nah, karena kita digital native, karena kita adalah penduduk asli digital, ya kita pakai ini. Kita pakai digital untuk kita bisa share about the gospel ya. Contoh sederhana gini teman-teman ya, kita kan pasti cuma main IG kayak hari ini deh, wah ya kan hari ini kita nge-live IG ya kan, atau mungkin teman-teman punya akun TikTok dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan nggak harus bikin konten khotbah itu kan ya, yang berat-berat ya kan? Tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang simple. Contoh ya, ini hal sederhana aja ya. Kita bisa share pengalaman hidup kita yang mungkin kita ceritain malam hari ini, kita share di story kita, di caption kita, atau dari hal-hal kecil, ayat-ayat yang kita bisa share ke akun sosial kita. Nah, tapi ya yang terpenting adalah tadi, bukan tentang pencitraan rohani, tapi sharing tentang kehidupan nyata. Ya, itu tadi balik lagi, benar tadi Kak Ray dan teman-teman sampaikan, yang terpenting itu hubungan kita. Ya, yang penting itu hubungan kita sama Tuhan. Itu yang mesti kita apa ya? Kita sharekan, bukan tentang pencitraan, tapi ya ini yang aku alami sama Tuhan Yesus. Aku pengen share ini karena intinya bukan kelihatan suci, tapi intinya kelihatan nyata, kelihatan autentik. Ya kan Paulus pernah bilang juga di 2 Korintus 5 ayat 20, kita ini duta Kristus, ya kan? Duta Kristus. Jadi di dunia digital pun kita bisa jadi representasinya. Jadi bukan cuma di mimbar, tapi juga di timeline story. Asik. Ya kira-kira gitu. Gimana teman-teman? Ya, aku setuju sih tadi tentang menceritakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari lewat hal kecil, lewat kisah hidup kita sehari-hari, terus kita bisa bagikan lewat media sosial gitu ya. Karena kan jangkauan media sosial lebih besar gitu daripada kita hanya cerita ke misalnya dalam lingkup PA atau lingkup komunitas gereja gitu. Tapi media sosial jauh menjangkau lebih banyak orang. Jadi selain kita juga menceritakan ke orang terdekat, tapi juga bisa menceritakan ke banyak orang gitu tentang bagaimana kasih Kristus itu yang kita alami dalam kehidupan kita, yang kita alami secara pribadi, dan kita juga ingin orang lain itu juga ikut merasakan sukacita yang kita rasakan, ikut mendapatkan pertolongan seperti yang kita dapatkan itu. Kalau aku sendiri juga sama biasanya juga ketika selesai PA gitu aku mendapatkan berkat apa itu juga aku bagikan lewat story atau lewat WA grup keluarga atau WA grup yang aku punya gitu, aku bagikan berkat yang aku dapat. Ya harapannya sih supaya juga banyak orang juga bisa sama-sama terberkati gitu, nggak cuma dipendam sendiri tapi juga semakin banyak orang juga yang memahami gitu. Itu terus juga bisa dalam kehidupan sehari-hari gitu, misalnya kalau ada keluarga yang atau teman-teman yang sakit gitu, kita datang, kita doakan gitu. Biasanya aku juga tanya ke temanku sih kalau misalnya berdoa gitu, boleh nggak aku berdoa untuk mendoakan maupun beda, tapi kalau mereka mengizinkan ya berdoa dalam nama Tuhan gitu. Tapi kan berdoanya untuk kesembuhan gitu. Jadi karena ya itu tadi kita nggak perlu malu untuk menunjukkan iman kita, tapi juga harus pakai cara yang pakai kasih gitu, bukan cara yang aneh-aneh, tapi lewat hal kecil yang kita lakukan, tapi juga itu bisa kita pakai juga untuk menceritakan penyertaan Tuhan itu. Kalau untuk ke anak-anak itu juga bisa mulai dengan mungkin video-video gitu, video pendek atau video YouTube gitu. Kalau kemarin waktu Paskah itu aku juga mengajarkan tentang Paskah kepada keponakanku yang masih SD gitu, lebih dalam. Itu kita nonton beberapa video pendek di YouTube, video anak-anak, dan di situ aku juga punya kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus, juru selamat yang sudah menyelamatkan aku dan dia, dan sehingga dia semakin mengenal Tuhan itu. Jadi dan dia cukup fun memahaminya, ya harapanku sih dia semakin bisa mengenal Tuhan atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan itu nggak berat gitu. Maksudnya lewat cara-cara yang fun kamu tetap bisa memiliki hubungan dekat dengan Tuhan gitu, lewat berbagai macam media yang ada.
Nice. Ya, yang teman-teman sampaikan aku tentu sepakat, apalagi zaman sekarang ya. Kita bisa buat konten dengan mudah. Bahkan di zaman AI, ya kita bisa generate di ChatGPT, minta konten, ide-ide konten untuk bercerita tentang Yesus, ya beberapa menit langsung jadi gitu. Tinggal eksekusi gitu. Nah, itu salah satu ide gitu. Tapi yang paling penting adalah yang sangat baik ketika kita cerita pengalaman kita gitu sih. Nah, ketika kita menceritakan pengalaman kita, banyak orang yang relate, ya puji Tuhan gitu. Sekali lagi, kalau kita terjun, yang mungkin aku boleh garis bawahi ya, kalau kita terjun ke digital ministry, khususnya di dunia media sosial, ini sangat sangat harus perlu bijak ketika menceritakan sesuatu, apalagi yang membawa dampak besar gitu, maksudnya terberkati banyak orang. Nah, ini hati-hati atas hati kita gitu ya, karena kalau sudah mulai banyak highlight atau like atau komentar, sudah mulai rame, kecenderungannya kita mulai agak goyah nih motivasinya. Nah, itu yang perlu kita pertahankan sih, motivasi untuk menceritakan Yesus, untuk memuliakan Dia, itu yang harus jadi yang utama. Dan salah satu ide lainnya ya mungkin melalui live Instagram seperti ini. Aku bersama teman-temanku sedang mulai membangun juga digital ministry, jadi ya salah satunya bisa lewat live IG maupun live Zoom untuk diskusi bareng-bareng. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan, mulai hal-hal kecil seperti itu, dengan membagikan itu di media sosial kita sendiri aja gitu. Itu sih. Ya, kalau dari aku sih, kadang-kala nggak bisa menceritakan langsung gitu ya tentang Yesus, tapi bisa dengan kita itu care gitu ya ke orang lain gitu. Kita mendengarkan mereka, entah itu di medsos atau face to face gitu ya. Kita itu perlu gitu ya untuk mendengarkan mereka, untuk tahu gitu. Dan kita juga pastinya share gitu ya tentang kebaikan Tuhan gitu yang kita sendiri sudah alami, dan bagaimana Tuhan itu yang sejati gitu ya. Kita sharekan itu ke mereka gitu. Cuman aku ini juga sih tergelitik gitu ya, ide kreatif. Kita tahu pentingnya pesan yang akan kita bawa gitu, yang akan kita ceritakan gitu. Tetapi kita itu kadang gimana caranya gitu. Tuhan kasih ide gitu. Jadi bagi aku penting juga untuk berdoa, teman-teman. Untuk Tuhan itu beri kesempatan kepada kita. Kadang itu kalau dikasih kesempatan mungkin kitanya yang nggak peka, atau mungkin kitanya yang takut, atau kitanya yang gimana lah gitu. Tapi aku pikir berdoa itu sangat penting gitu ya, untuk Tuhan tuh memberikan kesempatan untuk kita itu bisa menceritakan tentang Dia, dan tolong Tuhan gitu untuk memberiku cara gitu, untuk memberiku ide atau apalah gitu, supaya Tuhan tuh memperlengkapi kita untuk kita itu bisa menceritakan tentang Dia gitu. Entah itu mau di medsos, mau kita live atau apapun, ya aku pikir peran doa itu sangat penting gitu ya, karena Tuhan yang akan menolong kita gitu, Dia yang memimpin kita. Itu sih. Ya, yang mungkin bisa dirasakan secara langsung ketika kita cerita, aku ingat di salah satu penjual roti di kotaku di Kediri, rotinya Ilo namanya. Nah, di setiap bungkusnya itu ada kutipan ayatnya, walaupun nggak tertulis teks ayatnya di mana, tapi isinya selalu ada ya semacam quotes gitu. Nah, itu sangat berkati, karena yang beli bukan hanya yang Kristen, banyak sekali gitu. Orang-orang yang nggak Kristen pun beli roti ini. Tapi itu jadi salah satu cara kita untuk menuliskan quote-quote firman Tuhan yang relate gitu, yang bisa dikatakan seputar Yesus juga. Ya, kita bisa bagikan lewat hal-hal itu, dari kartu-kartu, atau dari teks-teks, atau dari quotes yang kita share di medsos itu sendiri. Itu ada dari teman-teman lain, teman-teman di rumah. Ini ada dari Bu Evi. Aku suka menulis pengalaman bersamanya. Kalau ada kesempatan bisa posting jadi berkat. Nah, betul sekali. Nah, itu juga jadi salah satu cara ya. Dan begitu banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, dari teman-teman di rumah gimana? Ini ada satu tanggapan juga dari Kak Ako ya. Nama Yesus penting untuk diceritakan karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Artinya siapa yang mau pergi kepada Bapa ya harus beriman kepada Yesus Kristus. Betul sekali. Dan itulah yang menjadi dasar cerita kita. Cerita tentang Yesus ya senternya harus Yesus, bukan kitanya.
Nah, ini kecenderungan kita juga ketika bercerita. Aku jujur agak jarang bersaksi di gereja karena aku merasa ketika bersaksi orang harus dapat sesuatu. Nah, itu diteguhkan dari sharing malam hari ini dari teman-teman sendiri. Sebetulnya ketika kita bercerita dengan tulus dan pusatnya adalah Yesus, pasti orang dapat berkat tanpa harus kita cari-cari dapat apa ya nanti orang kalau dengar ceritaku gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita terapkan juga gitu ya. Dari ya, bisa aku katakan hal yang lebih esensial dibanding caranya, tapi ketulusan kita dalam bercerita itu jauh lebih penting ketika kita melakukan cerita itu. Gimana menurut teman-teman? Ya, setuju sih dengan Ray gitu ya. Jadi ya aku pikir itu kan berarti men-sharingkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kan. Ya bagi aku apapun yang berasal dari hati pasti akan menyentuh hati gitu. Itu aja sih. Mantap sekali. Kayaknya bisa jadi closing statement juga tuh. Ya karena waktu kita juga terus berjalan ya. Kita sudah jam 8, kurang 2 menit lagi. Artinya kita juga harus berpisah. Mungkin next time kita bisa lanjut. Atau teman-teman yang masih mau cerita, silahkan DM juga di akun Sabda Resources untuk kami dengar, kami bacakan ceritanya. Atau DM salah satu akun dari kami, karena kami semua aktif di media sosial. Kalau teman-teman mau cerita dengan kami juga silahkan gitu ya. Nah, sebelum kita berpisah dari teman-teman, dari Mbak Mei, dari Bang Roy, dari Mbak Santi, boleh berikan closing statement-nya dulu. Silakan. Dari Bang Roy dulu deh. Terus Mbak Mei, terus Mbak Santi. Ya, by the way, sebenarnya aku nggak pengen close sih, sebenarnya pengen lanjut asik. Oke, tapi oke lah, closing statement ya. Ya, mungkin teman-teman bisa catat nih ya. Jadi, bukan sekedar tahu, tapi pastikan kamu mengalami sendiri. Karena Yesus itu nggak cuma cerita di Alkitab, tapi Yesus adalah Tuhan yang nyata. Nah, jadi semoga aku berharap ya dari obrolan kita malam hari ini, obrolan kita ini nyangkut di hati kayak mantan. Tapi bedanya kalau mantan bikin sebel, nah obrolan kita tentang Yesus ini bikin damai, asik. Nah, jadi ingat ya, jangan cari Yesus pas lagi down aja. Karena dia sahabat sejati yang selalu on, bahkan tanpa sinyal. Always on. Thank you. Mantap. Tri kalah nih always on ya. Silakan Mbak Mei. Ya, apa namanya, menceritakan Yesus itu tidak perlu menunggu momen, tapi terus ceritakan sepanjang waktu lewat. Jadi menceritakan Yesus adalah gaya hidup orang percaya gitu. Ya, dan lagi diingatkan untuk menceritakan Yesus adalah senternya adalah Yesus sendiri, jadi membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada juru selamat yang hidup. Thank you, Mbak Santi. Ya, aku closing statement-nya ini aja ya, dari judulnya Tell Me About Jesus gitu. Jadi merenung juga sih, berarti kan kenapa harus menceritakan Yesus? Karena Yesus adalah juru selamat, dia adalah kebenaran, dia yang akan mengampuni dosa kita, dia yang mendamaikan kita dengan Allah, dan juga memberi hidup kekal gitu. Terus tell me gitu ya, katakan, ceritakan padaku gitu. Berarti kan memang ada orang-orang di luar sana yang mereka itu sebenarnya butuh ya untuk diselamatkan oleh Tuhan gitu. Itu aja sih. Oke, thank you. Dariku teman-teman, kalau kita mengalami Yesus Kristus, kalau kita terus berhubungan dengan dia, maka kita akan terus berusaha bercerita tentang dia ke orang lain, supaya orang lain juga merasakan hubungan yang sama, merasakan kedekatan yang sama, dan bahkan merasakan berkat yang sama yang telah kita terima daripada Yesus Kristus. Dan yang terutama berkat terbesar adalah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jadi, mari terus bercerita dari apa yang kita alami bersama dia. Thank you banyak teman-teman, thank you Bang Roy, Mbak Mi, Mbak Santi, thank you. Dan teman-teman di rumah, thank you banyak sudah ikut join berdiskusi dengan kita malam hari ini. Sorry kalau ada yang terlewat, kami bacakan komentarnya. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih jumpa lagi ya dengan topik yang baru. Kita akan
membahas satu hal yang menarik di minggu depan, yaitu influencer for God. Nah, itu dia topik kita minggu depan. Silahkan teman-teman kalau mungkin juga berminat berdiskusi bareng kita, silahkan DM di Sabda Resources. Ketik aja Kak atau admin, aku mau jadi guest, silahkan banget. Kami terbuka karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk bercerita tentang Yesus. Thank you, kita tutup diskusi kita malam hari ini, teman-teman. Mbak Mei boleh berdoa? Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, mengucap syukur Tuhan Kau telah menyertai untuk diskusi kami pada malam hari, dan kami mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami dapatkan, hal baru maupun peringatan baru Tuhan yang Kau berikan kepada kami lewat acara hari ini. Dan ajari kami Tuhan untuk dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran, berani untuk menceritakan tentang Engkau, menceritakan tentang kasih-Mu, menceritakan pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi kepada orang-orang di luar sana Tuhan, lewat setiap hal, setiap kesempatan, setiap media yang Kau berikan, lewat setiap teknologi yang Kau berikan Tuhan. Dan, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau, semakin banyak orang mengenal satu-satunya juru selamat yang dibutuhkan oleh dunia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan kami dapat meneladani Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. God bless. Terima kasih. Tuhan berkati.